setiap kami Tuhan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, kita akan suci-Mu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dikatakan suci-Mu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dikatakan suci-Mu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kita sama-sama katakan, Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dikatakan suci-Mu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, berikan tos kanan kiri dulu dong. Katakan luar biasa. Oke. Saya percaya kita selalu diam dalam cintanya, amin. Dan dia saatnya kita terus merasakan cintanya Tuhan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Inilah setiap kami, Yesus. Biarlah kami selalu diam dalam hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami, Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Penuhi hati kami Tuhan Yesus dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Yesus. Hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Yes, Engkau kudus Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat, inilah setiap tangan kami Yesus, dan kami bersyukur kepadamu ya, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu.
tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia yang layak menerima segala puji-pujian, segala hormat, segala kemuliaan daripada kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hey. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar, amin. Yang percaya berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Dia. Hanya Ia yang layak menerima kemuliaan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that
Silakan duduk jemaatnya kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan biarlah pujian dan nyanyian yang kami naikkan ini Tuhan menjadi nyanyian ziarah. Nyanyian di mana kami bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh, bagaikan
samudra begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu tiada terhitung, pertolonganmu tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Cintamu selalu baru buat kami. Hari ini pun cintamu baru buat kami, segar. Kau tidak pernah memberi yang sisa buat kami. Kau tidak pernah memberi yang bekas buat kami. Selalu baru, bahkan hidupmu Kau berikan buat kami. Tapi seringkali kami lupa Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kami lebih fokus kepada masalahnya, kepada persoalannya. Kami lupa akan cinta Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang sudah tidak terhitung lagi kami alami, kami nikmati dalam hidup kami. Tapi hari ini, biar kami buka hati kami Tuhan, untuk hanya melihat Engkau saja. Hanya untuk menyambut cinta-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, itu semuanya bohong. Itu semua tidak ada. Karena apa? Karena kami sudah mendapatkan Yesus, satu-satunya kekasih yang mencintai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Saudara, seringkali kita lupa ya ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah saudara. Kita lupa bahwa cinta Tuhan itu udah begitu luar biasanya. Bahkan hari ini pun Tuhan kasih cintanya yang baru buat kita. Yang segar. Itulah Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap hari saudara. Tapi kita termasuk saya itu. Ketika ngadapin persoalan, ngadapin masalah yang dianggap itu masalah. Padahal gak ada gitu. Wah lupa kasih Tuhan. Lupa kebaikan Tuhan. Ya. Tapi hari ini kita mau bertobat bersama-sama. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mencintai kita. Bilang kiri kanannya, Tuhan mencintai kamu. Ya, bilang kepada diri sendiri, Tuhan cinta sama saya. Iya, jangan lupa Tuhan cinta kepada kita. Ya, seringkali kan minggu kemarin ketika Tuhan bukakan tentang persembahkanlah tubuhmu dengan cinta. Bagi saya ini, wow kaget sekali ya dengan dari terjemahan The Message itu dikatakan bahwa apa? Hal-hal lahiriah, hal-hal biasa yang kita anggap wah ini gak penting ini. Tapi justru itu saudara yang menjadi poin dari kehidupan kita. Kita kan berpikir wah kalau mau muji menyembah, kalau berdoa itu rohani saudara. Tapi kemarin kan gak ada. Apa kemarin? Tidur, lalu apa? Makan, terus apa lagi? Jalan-jalan, terus apa lagi? Ayo, simpel kan? Lagi bekerja, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, saudara, sama semua di kehidupan sehari-hari kan? Ya Benyamin, mantap kan? Jadi bukan hanya waktu menyembah aja, wah Tuhan kau dahsyat, kau luar biasa, saudara. Enggak, kehidupan sehari-hari. Ini betul-betul saya bilang, wah Tuhan terima kasih ini memerdekakan saya ya. Karena kita berpikir, ya seringkali saya ketemu dengan orang lain berkata, Pak saya makin jauh dengan Tuhan. Oh, kamu makin jauh dengan Tuhan kenapa? Iya Pak, saya sudah gak punya waktu lagi berdoa. Saya gak punya waktu lagi tuh baca Alkitab Pak. Oh, jadi ukurannya kalau gak punya waktu lagi baca Alkitab, gak punya waktu lagi berdoa, jauh dari Tuhan gitu. Ya, kasihan banget kita sama Tuhan gitu ya. Kejam banget sama Tuhan. Enggak saudara. Saudara di kemarin itu tidak ada kan ayatnya tentang memuji. Enggak ada loh. Berdoa. Enggak ada. Baca Alkitab ada enggak Esther? Enggak ada kan. Enggak muncul. Kehidupan sehari-hari saudara. Tapi justru di kehidupan sehari-hari yang kita anggap remeh saudara. Justru itu jadi tersandung kita. Adam diciptakan Tuhan. Ya. Lalu Tuhan enggak ada perintah gitu. Adam, aku ciptakan engkau untuk menggantikan Lucifer. Karena Lucifer sudah aku buang karena dia memberontak. Karena dia mau seperti aku. Lucifer itu kan malaikat pemuji.
Ya, dia malaikat pemuji, dia malaikat penyembah, saudara. Di seluruh tubuhnya itu punya perlengkapan alat musik yang lengkap gitu, saudara. Jadi dia betul-betul luar biasa. Dia itu istimewa lah. Beda dengan malaikat-malaikat yang lain. Lucifer itu istimewa sekali. Nah, karena keistimewaannya dia, karena kesempurnaan dia jadi sombong, dia jadi jatuh. Ya, dia memberontak. Belum memberontak nyata, saudara. Belum real. Tapi di hatinya, aku hendak. Itu, saudara. Bapak di surga sudah tahu, dia langsung dibuang, saudara. Siapa yang menggantikan? Kursi yang kosong itu. Siapa yang menggantikan? Tuhan ciptakan Adam. Tapi saudara, enggak ada loh perintah sama Adam. Adam, kamu mesti worship dengan saya ya. Minimal sehari 1 jam. Ya, Adam, kamu mesti berdoa ya. Kamu mesti ngobrol sama saya minimal 1 jam. Ada enggak saudara ayatnya? Enggak ada kan? Tuhan perintahkan sama Adam apa? Tuhan bilang apa? Jaga dan peliharalah taman ini. Betul kan? Jaga dan peliharalah taman ini. Loh, Tuhan itu kan roh. Tapi kok perintahnya lahiriah? Jaga taman kan lahiriah kan? Kita berpikir gitu kan. Kalau memuji kan rohani kan? Kalau baca Alkitab kan rohani kan? Kalau berdoa kan rohani, saudara. Kita berpikir gitu. Enggak, di mata Tuhan, saudara. Lahiriah. Karena apa? Karena kita ini manusia roh, saudara. Sebenarnya enggak ada ini lahiriah, enggak ada ini rohani. Semuanya perkara roh. Cuman kita anggap ini yang lahiriah. Ya, makan kan lahiriah, Pak. Enggak ada hubungannya dengan Tuhan. Oh, justru hubungan. Tuhan bilang apa? Kamu makan pun persembahkan kepada Tuhan. Jadi makan bukan berdasarkan keinginanku. Makan bukan berdasarkan kepuasanku. Ya, sehingga ada orang makan, saudara. Dia udah gak lihat lagi tubuhnya, saudara. Ya, udah gak lihat lagi tubuhnya sudah 1/4 lemak, setengah lemak, full lemak. Udah gak lihat lagi, saudara. Udahlah, yang penting apa? Konten. Demi konten kan. Ujung-ujungnya apa? Duit. Orang rela, saudara, untuk menghancurkan bait Allah. Tubuh ini bait Allah, saudara. Demi uang. Demi hal lahiriah juga. Saudara. Betul ya? Lihat itu. Kan ketipu sekali, saudara. Ketipu sekali, saudara. Kami ngobrol-ngobrol dengan sepasang anak muda gitu ya, saudara. Rencananya sih mau bimbingan pranikah rencananya. Tapi enggak lah, ngobrol-ngobrol karena belum ditentukan tanggal pernikahannya. Ngobrol-ngobrol. Ya. Luar biasa. Jadi Tuhan kerjakan, dia pikir ini bimbingan pranikah. Oh, gimana calon jadi suami yang baik, ya, Bro Yohanes. Sis Yohana gimana jadi istri yang baik. Langkah-langkahnya 1, 2, 3. Enggak ada kita ngomong aja. Ngarul ngidur gitu, saudara. Ngomong. Wah, dia bilang, waduh, Pak, kepala saya pusing, Pak, dengernya, Pak. Sang cowok bilang, kepala saya pusing, Pak. Ya enggak apa-apa, saya bilang. Tuhan lagi terobos pikiranmu, karena apa? Lu ngotak. Ya, lu ngotak kan? Kami ketemu dengan seseorang, saudara, yang bagi saya ini, saya baru seumur hidup saya, udah setengah abad lebih, ada nama orangnya yang seperti ini. Namanya saudara tahu nggak? Rationil. Tulisannya Rationil. R-A-Tionil. Rasionil kan? Sudah pernah dengar? Ada nggak? Teman bro, ada nggak nama Rationil? Sapam kita ada namanya si Pungut. Pungut, Dina. Ada loh namanya Dina. Cowok dia, namanya Dina. Mungkin dulu mamanya mau cewek gitu. Suka nunggu di klaster Mediterranean ini, Dina. Kan? Din, gimana Din? Ada yang namanya Pungut gitu, saudara. Somat. Ini namanya Rasionil. Saya bilang, ini nama ini membuat kamu capek kan? Iya Pak, capek. Ngotak terus, saudara. Sampai apa? Migrain terus kepalanya. Saudara. Ngotak, ini sama nih. Saya bilang, tenang aja, gak apa-apa. Iya Pak, habis Bapak ngomongnya sih biasa-biasa aja. Tapi itu kayak tus. Karena apa? Karena kita ngomongnya kan perkara roh. Terus saudara, kita bersekutu coba. Ada gak temanya? Hari ini temanya tentang kekudusan. Ya, ayo kembali ke laptop. Nggak ada kan? Ngomong apa. Yang penting apa? Setannya lepas. Setannya bebas. Ya, gitu. Ini sekarang kita kan ngobrol-ngobrol.
Tapi Pak, aduh sakit nih Pak kepala saya Pak. Gak masuk otak yang Bapak ngomongnya saudara. Gak apa-apa saya bilang, gak apa-apa saudara. Akhirnya saudara bukan urus pernikahannya tapi urusan masing-masing hatinya. Ya, Tuhan perlihatkan sang cowok ini dapat kutuk dari orang tuanya sebagai penjaga. Betul Pak. Saya ini dulu belum kerja sih gak kepikir Pak. Tapi waktu sudah kerja mulai berpikir. Wah saya mau jaga papa saya, mau jaga mama saya, mau jaga pacar saya. Pokoknya jaga sedemikian rupa. Kan gak salah Pak. Saya bilang kita gak bicara salah benarnya. Masalahnya apa? Kamu jaga diri sendiri aja gak bisa. Waduh pusing lagi Pak. Pusing lagi Pak. Gak apa-apa saya bilang Tuhan lagi bersihin. Otak ini setan bercokol di sini lagi bersihin. Tapi luar biasa Tuhan kerjakan terus. Ya akhirnya Pak saya mau lepas ini. Saya gak mau jadi penjaga buat papa mama saya. Saya tidak mau jadi penjaga buat pacar saya. Tidak, saya tidak. Saya diri sendiri pun enggak. Cukup Tuhan yang mau jaga hidup saya. Wih saya bilang keren. Bisa keren gitu saudara endingnya saudara. Yang ceweknya terluka. Terluka dari apa? Warisan dari orang tua. Kenapa? Dia mengharapkan kasih. Tapi kasih yang palsu dari manusia nggak dapat. Ya, tadinya dia nggak mau ngaku gitu. Kok tahu sih Bapak? Enggak. Kita ngomong-ngomong aja. Kayak dukun aja. Enggak, bukan dukun. Bukan. Ini kita ngomong-ngomong. Kita kan baru ketemu hanya ngomong-ngomong aja saudara. Luar biasa. Dia kebuka, dia bilang betul Pak. Saya nggak dekat sama papa saya. Ya, saya anak sulung tapi saya nggak dekat sama papa saya. Ya mama papa saya kerja, jadi saya itu tinggal sama tante saya. Nanti kalau mama papa sudah pulang, saya baru pulang ke rumah. Nah satu kali waktu ambil raport, mama saya nggak bisa ambil raport. Biasanya mama saya dia cuti, dia ambil raport. Saudara. Tapi hari itu mama nggak bisa, suruh papa. Dan papa nggak datang. Wah itu kecewa. Kami bilang itu bukan akarnya, itu triggernya. Itu triggernya, akarnya adalah apa? Kamu mengharapkan kasih dari manusia. Tapi luar biasa saudara. Ya, ketika orang mendengar tentang cinta, ini yang saya bilang, setiap manusia, setiap hati itu butuh yang namanya cinta. Setiap hati. Kalau kita bicara kasih, kasih itu terlalu luas. Tapi kalau bicara cinta, orang langsung saudara. Ya Pak, ini yang kami perlukan. Saya bilang ya udah. Kapan menikahnya? Ya nggak tahu. Sekarang kamu bergeraknya nggak dari sini lagi, kamu bergeraknya dari sini. Ya silakan nanti mau ketemu lagi, ayo atau mau jalankan, kalian jalankan. Itu luar biasa saudara. Ya sampai nggak terasa ya Pak ya. Kita ngobrol 3 jam lebih ya, nggak terasa. Kenapa? Karena dasarnya cinta. Iya Pak, waktu datang aja mau ngobrol apa ya? Udah kepikir sih mau nanyanya 1, 2, 3. Tapi sampai di sini Pak blank semua. Iya, kenapa? Tuhan gak mau. Kamu sudah persiapkan. Kenapa? Tuhan sudah ngebet sama kalian. Adalah hal lahiriah. Ini penting sekali. Ya, hal lahiriah ini kita jangan anggap remeh, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita akan melihat hal lahiriah juga yang menipu setiap manusia. Termasuk saya. Termasuk saya. Ini bisa menipu semua usia. Ya, termasuk cucunya Pak Sihite nih, yang paling kecil nih, ya, mungkin paling kecil usia dia, ya. Sama saudara, hal lahiriah yang banyak menipu kehidupan kekristenan sehingga apa? Kita nggak pas dengan Tuhan, kita meleset terus saudara. Mari kita lihat saudara ya. Nah, sebelumnya saya mau tampilkan video dulu saudara. Kira-kira saudara dan saya itu bagian mana? Ya, sudah bisa dipersiapkan? Ya, bisa digeser dulu bro. Ya, saudara lihat video ini ya, singkat aja.
Saya dapat video ini, saya bilang, Tuhan, itu saya. Disuruh pilih Tuhan atau handphone. God kan, atau handphone. Ini kan jelaskan akhirnya. Oh, mendingan ini Pak. Tuhan buat apa? Apalagi disuruh duit kan. Duit segitu banyak. Ya Lus, ini dulu dong Pak. Ini kan bisa hang-hang. Bisa buat jalan-jalan. Saya bilang, saya Tuhan. Ini Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Ya, itu naluri dosa. Itulah kehidupan kita. Ketika di depan kita dikasih pilihan gitu, pasti kita milih yang kelihatan. Ya, duit Pak, ini kan dibutuhkan Pak. Segala sesuatu kita beli apapun kan butuh duit Pak. Iya betul. Laptop Kak kan ini penting Pak buat bekerja Pak, buat cari duit juga kan. Wah betul. Saudara, bahkan yang miris tuh boneka gitu kan ya. Boneka sama Tuhan sudah dibandingin saudara. Pilih boneka. Kenapa? Nyata kan. Nyata itu kan. Kalau laptop kita bilang, kalau Pak kan lebih ada harganya ya. Handphone ada harganya gitu. Lebih berharga lah. Boneka. Tapi tetap saudara. Kenapa? Karena itu real. Itu nyata. Itu bisa dipegang. Itulah naluri dosa. Tapi Tuhan, kita ngomong Tuhan. Kita ngomong tentang cinta. Cinta kan gak real Pak. Tapi saudara coba lihat hubungan suami istri. Ketika keluar dari jalur cinta, saudara lihat, waduh rasanya hidup seperti neraka di rumah. Kan gak enak. Tapi waktu kita balik lagi ke jalur cinta, kok rasanya indah banget ya. Ya, duit mungkin nggak berlimpah-limpah, tapi kok sukacita di sininya, kok gembira. Ya, bisa ngobrol sama-sama, saudara. Kan gawat saudara kalau saudara hubungan suami istri, saudara makin hari saudara makin kendor, jadi sahabat, jadi teman aja, repot saudara. Jangan, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan akan terputus saudara. Ya, oke, saudara nggak usah angkat tangan pokoknya. Tapi biar lewat video itu saudara aja masing-masing kita ngaku sama Tuhan. Tuhan itu saya Tuhan. Saya masih tertarik hal lahiriah kalau ditawarin saudara. Itu kan pilihan kan. Lihat dulu kertasnya ini. Oh God. Oh Tuhan, oh cinta, enggak, aku enggak butuh ini. Nanti sudah sekarat ya, sudah di ruang ICU, sudah mau dipanggil, nah ini boleh nih. Udah nih, penting ini, ya kan, penting ini. Jangan ya, yuk kita sama-sama hari ini menyambut hati Tuhan. Tuhan maunya apa sih dalam kehidupan kita? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, inilah yang menjadi dasarnya. Kenapa tadi dalam video itu begitu banyak orang pilih hal lahiriah dibandingkan dengan Tuhan. Ya, padahal pribadi Tuhan yang luar biasa. Ya, seorang anak kecil yang polos, yang senyum ketika ditantang pun dia pilih Tuhan. Ya. Wah, setelah lihat video itu, Pak saya pilih Tuhan aja Pak. Ternyata paketnya lengkap loh Pak. Wah, terpleset juga. Terpleset juga engkau. Jangan lihat endingnya itu. Wah enak Pak. Ternyata kalau pilih Tuhan lengkap. Laptopnya lengkap, lebih dari satu lagi dapatnya. Dapat duit lagi semuanya. Jangan ya, bukan itu. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita akan lihat versi firman Allah yang hidup, saudara, supaya ada pembandingnya untuk kita bisa ya lebih paham apa sih yang Tuhan maksudkan ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikir jahat, dan akhirnya membawa mereka kemana? Ke neraka. Jelas banget kan?
Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, bahkan beberapa orang telah berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Saudara. Jadi Tuhan itu, saudara, ya seringkali saya menyampaikan bahwa Tuhan itu ingin kita kaya. Tuhan itu ingin kita diberkati. Ya. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 jelas dikatakan bahwa aku datang memberi mereka apa? Hidup. Hidup yang apa? Berkelimpahan. Berarti kan hidup yang berkelimpahan itu siapa? Pribadinya sendiri. Aku adalah hidup. Sang hidup itu hidup dalam hidup kita, saudara. Kita itu jadi orang yang kaya. Makanya kaya itu mesti mulai dari dalam hati dulu. Saudara. Ya. Kalau kita kaya dalam hati kita, Bapak Ibu, wah itu indah sekali saudara. Ya, saudara nggak akan jadi orang yang khawatir, saudara tidak akan jadi orang yang takut, saudara tidak akan jadi orang yang cemas terus. Aduh, gimana ya, uang terus, saudara. Ya, tiap hari yang kita cek apa? Saldo terus, saudara. Sekarang kan canggih kan, udah nggak cek buku lagi kan, tinggal cek di sini aja, e-banking kan, tinggal cek. Waduh, hari ini berkurang lagi. Aduh, besok berkurang lagi. Aduh. Hari Selasa mau transfer lagi deh. Aduh, duitnya kurang nih. Terus ada stres. Ya. Ini dialami oleh semua manusia, Bapak Ibu. Ini dialami oleh semua manusia, dialami oleh semua usia, Saudara. Bahwa apa? Naluri dosa manusia itu manusia lebih cinta uang daripada Tuhan. Ya. Sama. Manusia lebih cinta uang. Itu hal lahiriah karena kelihatan. Dengan alasan apa? Pak, saya beli apapun kan butuh uang, Pak. Enggak bisa, Pak, saya beli lalu saya bayar pakai iman. Pakai nama Tuhan. Enggak bisa, Pak. Harus pakai uang. Iya, betul, saudara. Betul ya, saudara. Tapi kalau kita masuk dengan roh ini spirit, saudara ya. Roh cinta akan uang nih, saudara. Hidup kita akan tersiksa. Maka kan jelas dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi cinta akan uang ini akarnya. Semua kejahatan yang muncul itu akarnya itu adalah cinta akan uang. Kenapa orang membunuh? Karena uang. Ya kan? Bunuh saudaranya karena harta warisan. Bunuh orang tuanya karena harta warisan. Uang. Saudara, kalau udah berbicara uang, enggak ada lagi pertemanan, enggak ada lagi persaudaraan. Semua sikat, enggak ada lagi hubungan anak dan orang tua, saudara. Uang. Ya. Uang kan kertas ya. Tapi kok bisa punya kuasa, punya power yang luar biasa kan? Lihat apa? Berarti kan bukan soal uangnya. Ada roh di balik uang ini. Ini yang perlu kita sadari. Makanya ini perkara lahiriah jangan anggap remeh. Ini bisa menjerumuskan kita. Bisa menghancurkan hidup kita. Sekarang lagi ngetrennya apa? Pinjol. Betul ya? Pinjaman online itu loh. Wah, lagi ngetren sekali, saudara. Mudah dapatkan, saudara. Ya. Tapi berapa banyak orang terjerat dengan pinjaman online yang begitu mudah. Akhirnya apa? Punya pola hidup yang salah, gaya hidup yang salah, saudara. Foya-foya, saudara. Akhirnya gak bisa bayar. Gak bisa bayar, maling, rampok, melakukan apapun, saudara. Apa? Pinjol. Banyak orang-orang yang ketangkap dengan polisi, alasannya apa? Ya Pak, terlilit hutang. Temannya sendiri dibunuh, saudara. Untuk apa? Ambil laptopnya. Ambil harta dari temannya sendiri, saudara. Ya, itu terjadi kan? Kenapa? Karena terlilit hutang. Cinta akan uang. Ingat, ini penting, saudara. Ya, tapi kita nggak bisa berusaha untuk mengeluarkan ini. Makanya di kehidupan sehari-hari ini banyak Tuhan ajarkan kita, saudara. Hati-hati dengan cinta akan uang ini. Saudara. Satu kali seorang ibu berbicara, dia kaget, saudara. Ya, karena dia pedagang. Lalu ya taruh uangnya itu ya di satu kantong gitu lah, pokoknya dia nggak simpenin uang 100.000 enggak gitu. Ya. Tapi satu kali kayaknya dia ingat baru sih orang bayar uang 100.000. Tapi waktu dia lihat kantong kreseknya, loh kok uang 100.000-nya hilang? Apakah ada tuyul?
Di pom bensin yang situ saudara ada tulisan saudara ya. Tolong pemelihara tuyul, bla bla bla, babi ngepet dan semuanya dilarang masuk kampung ini. Lucu ya. Ya itu dilarang masuk kampung ini. Ya itu perkara roh kan. Ibu ini akhirnya dia mulai curiga. Tapi curiga sama siapa? Anaknya baik, anaknya nurut kok. Saudara. Mulai dia tanya sama anaknya. Nah, kamu ambil? Enggak. Enggak ngaku saudara. Lalu dia penasaran itu. Terus hari berikutnya ada lagi orang belanja, ada lagi uang ratusan ribu saudara. Hilang juga, raib juga. Dia mulai curiga ini. Di rumah cuma ada anak ini, tapi anak ini diem, kalem saudara. Oh bisa saudara. Sampai dia nanya lagi dan dia tekan betul-betul. Betul gak saudara? Baru anaknya ngaku saudara. Ya, ngaku apa saudara? Anaknya main games. Ya, kan perlu bayar juga kan, tapi lewat temennya. Wah, sampai uangnya jumlah yang sangat besar sekali, dia kaget. Ya, dia tanya, ya siapa ini? Ya lewat teman saya. Ya, padahal temannya ini sering datang ke rumah, udah dianggap saudara, udah dianggap keluarga, saudara. Diajak makan sama-sama. Bahkan temannya ini menyaksikan kepada orang tuanya, wah enak loh di rumah itu loh. Di rumah teman saya itu mamanya suka masak, masakannya enak. Saya kalau datang udah kayak anak sendiri dikasih makan. Saudara, teman ya. Tapi karena habis ngerjain anaknya, lalu mama orang tuanya bilang sama anaknya, mulai hari ini temen lu jangan datang ya. Kurang ajar ya. Ini namanya musuh dalam selimut. Dia kerjaan kamu. Ini enak, anak masih SMP saudara. Sering terjadi kan. Kenapa? Ya itu. Ada roh naluri dosa itu saudara. Yang hanya bisa ketika kita menerima sang cinta. Yesus sang berkat itu yang memerdekakan kita. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Kan jelas sekali kan di firman Allah yang hidup kan dikatakan. Tapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapatkan uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikir jahat dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Enggak ada pernah orang berpikir membawa ke neraka. Enggak. Kemarin Tuhan pertontonkan di toko, saudara. Ya, seseorang datang, dia naik motor, dia tertarik dengan sepeda balap. Ya, sepeda balap yang murah, ya, sepeda sekarang kan turunnya 50% ya. Dari 5 juta lebih, sekarang 2 juta lebih. Ya, tapi dia tertarik lagi lihat yang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya dari 8 juta lebih tinggal 4 juta lebih. Jadi turunnya 50% ya. Sepeda abeng turunnya tinggal 9 juta beng. Jadi betul-betul terjun payung sepeda. Ya udah, yang kedua ini dia udah transaksi lewat online kan. Kami izinkan transaksi lewat online, ambil di tempat. Jadi kan ongkirnya murah gitu kan, seperti itu ya. Tapi udah transaksi gitu, dia lihat lagi yang sebelahnya. Wah, ini 2 juta lebih, ini 4 juta lebih, ini 6 juta lebih. Sudah full karbon lagi, 6 juta lebih. Dari 12 juta lebih saudara, 6 juta lebih saudara. Tertarik, tapi kan sudah transaksi. Transaksinya pakai akun istrinya, yang 4 juta lebih saudara. Saudara, bisa-bisanya saudara. Dia pergi saudara. Dia pinjam uang cash sama temannya. Oke, saya mau yang ini, yang 6 juta lebih. Ya, tolong dirakit ya. Ya, saya tinggal dulu. Saudara. Dia tinggal, saudara. Dia pergi ke rumah temannya, saudara. Dapat uang cash dari temannya. Lalu dia diantar temannya, karena pulang kan dia bawa sepeda itu, saudara. Lihat. Kenapa? Ya ngeri sama Satpol PP di rumah. Lihat. Sampai sebegitunya saudara. Kan jadi dia pulang kan istrinya tahu ini sepeda cuma harga 4 juta lebih. Karena kan pakai akun istrinya sendiri. Lihat. Sampai bisa pinjam uang cash sama temannya loh. Jelas kan? Itu saudara. Saya bilang ya itulah kehidupan manusia. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari kita bisa lihat kan. Lihat. Orang kalau ketipu saudara, ya, padahal kan dia minta izin aja sama istrinya. Ma ini lebih bagus, ini full karbon.
bisa turun harga segini kan. Buat pembeli enak sekali sekarang gitu. Full carbon 6 juta lebih gitu saudara kan. Enggak ada, dulu kan kalau full carbon belasan juta, 20-an lebih saudara. Sekarang cuma 6 juta lebih. Ngomong bilang, ini bagus jauh sekali bedanya, speknya jauh sekali bedanya. Tinggal ngomong kan, tapi enggak. Itu kan pasti pulang juga deg-degan kan. Pak, berapa harga sepedanya? Ya lihat aja di account kamu. Kan belinya online, coba. Tapi ditanya-tanya bisa ribut loh. Udah lo diam aja. Yang penting ini bagus. Nah, lihat. Perkara lihat uang. Cinta akan uang. Dia adalah akar dari segala kejahatan. Sama mulai dari anak kecil. Makanya kita ini kan sebagai orang tua ya kita suruh anak kita mandiri. Ayo biar keuangannya mandiri saudara. Saudara tahu nggak ada salahnya kan kelihatannya. Tapi ketika kita ajarkan mereka mandiri. Nanti nih kalau dia sudah dewasa. Betul-betul dia mandiri saudara. Dia nggak peduli dengan orang tuanya. Karena kita yang mengajarkan. Udah bebaskan anak-anak ya. Saya bilang sama anak-anak. Pokoknya kalian jangan kejebak dengan uangnya. Ya dagang harus untung, jangan dagang sukarela. Itu bukan toko, itu panti sosial. Dagang harus untung ya. Tapi jangan terjebak dengan uangnya. Kalian lihat Tuhan aja di toko ini, Tuhan mau ngapain buat kalian? Ayo jadikan ini mainan aja. Supaya apa? Kalian bisa menikmati kasih Tuhan. Kalau enggak, wah, nyes di hati. Itu gitu kan. Ayo kita betul-betul menyadari semuanya. Oh iya ya, masih ada cinta uang di hati ini. Ya, contoh misalnya ada motor kesenggol atau apa gitu saudara. Kan kita harusnya, wah bersyukur loh. Ya, kamu selamat, kamu gak ada lukanya, kamu gak ada celakanya gitu kan ya. Mobil misalnya gitu saudara. Tapi kan kita udah ngamuk dulu. Karena apa? Wah nanti perbaikan. Berapa duit ini? Kita mulai mikirin itu kan. Berapa duit ini? Keluarin lagi ini. Itu yang kita pikirkan. Tapi hari ini Tuhan mau bebaskan kita, saudara. Ya, tidak ada di hati kita ini dua Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa saudara kita bermain-main. Oh Tuhan mau, Pak uang juga mau Pak. Gak bisa. Gak bisa. Dalam hidup kita hanya ada Tuhan saja. Ya. Bekerja tetap bekerja seperti biasa. Ayo kita jadi orang-orang yang kaya di dalam hati. Kelimpahan di dalam hati. Itu yang penting dulu saudara. Ya, kalau kita sudah kaya, sudah limpah dalam hati saudara, enak. Bukan berarti kita jor-joran ya. Kemarin saudara saya lihat ya ada info dari mana saudara. Ya, raja yang terkaya di dunia. Saudara tahu? Raja mana yang terkaya di dunia? Ini raja-raja ya. Raja mana yang terkaya di dunia? Hah? Bukan saya Pak. Ya bukan. Raja mana? Pak Alek? Hah? Saudi Arabia. Belum betul Pak. Raja mana terkaya di dunia? Apa? Brunei. Kurang tepat juga Pak. Masih jauh dia sama ini. Ini datanya ya saya baca gitu. Nah, ayo. Dia punya harta ditulis 673 triliun. Kalau Sultan Brunei Pak, dia punya 438 T. Ya, itu Brunei. Kalau Arab tadi, saya yang sebut Arab tadi, ya, Salman itu baru punya 282 T. Ini yang terkaya punya 673 T. Raja mana saudara? Raja Thailand. Kabukai. Siapa namanya? Vajiralongkorn. Namanya susah itu ya. Ya, yang dia angkat ajudan pribadinya jadi permaisuri kan, jadi ratunya kan gitu. 673 harus. Kata kekayaan saudara. Tapi apakah puas? Enggak. Ingat, enggak. Jangan kita pernah berpikir dulu kan, wah ya dari orang miskin gitu. Dulu saya berpikir punya mobil, wah kalau saya punya mobil, waduh pasti hati saya puas. Saudara.
Waktu punya? Enggak juga. Anak-anak muda, wah kalau saya punya pacar nih pasti puas. Udah punya? Enggak juga. Wah kalau saya punya istri nih pasti puas. Wah kalau saya punya anak pasti tambah sukacita. Enggak, ternyata enggak. Apapun dan siapapun di dunia ini ternyata tidak akan bisa membuat kita bahagia. Ini buktinya, enggak akan bahagia dia. Terus kan kehidupannya. Padahal kan lihat uang gitu kan, banyak banget kan, banyak gak jauh. Kalau triliun nih kayaknya uang 100.000 nih full gitu ya. Jadi gudang gitu ya. Gitu ya. Sampai kita bingung tuh ngitung gitu ya. Tapi bahagia enggak. Ya. Jadi ini penting, Tuhan mau kita bebas dari setan cinta uang. Ini setan. Ini pekerjaan Lucifer yang menjebak manusia. Dan ini jebakan yang paling ampuh. Adalah soal apa? Uang. Karena kita butuh semua. Beli apapun kan butuh uang. Ya. Praktis sekarang kan. Orang udah nggak usah bawa uang cash lagi sekarang ya. Tinggal bawa handphone aja. Udah mau kemana pun gampang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, saudara. Pak, saya nggak cinta akan uang, Pak. Saudara, kita bisa lihat kok. Kita bisa cek kok. Ya itu kalau terjadi misalnya kecelakaan itu kita langsung wah marah, kita kesal gitu. Karena kita mikir nanti perbaikannya berapa. Itu karena kita cinta uang. Lalu saudara yang kerja, wah mikirin gaji, mikirin bonus. Itu aja yang kita pikirin saudara. Wah gaji saya tahun ini naik ya. Wah bonus saya naik tahun ini ya. Itu aja yang kita pikir. Yang dagang hanya mikir apa? Ramai atau sepinya aja. Wah kalau ramai, wah hati saya bersuka cita. Wah Tuhan, puji Tuhan, ramai. Duitnya banyak. Oh gak usah pusing lagi. Ya. Tapi kalau sepi, aduh Tuhan. Ya. Sampai istri saya bilang, dia lucu. Pak, lebih enak kan toko apa? Barang-barang yang ada di gudang kejual semua Pak. Kan lebih banyak ya. Gak usah beli baru lagi. Ya, saya bilang kalau berpikir kayak lo semua, tutup toko. Ya dapat duit, tapi barangnya nggak ada kan. Barangnya nggak ada, saya bilang kan. Enggak, namanya terus aja. Oh gitu ya. Iya, cuman duitnya nggak kelihatan. Duit memang nggak perlu kelihatan. Yang penting Tuhannya kelihatan. Amin. Iya, ya namanya seorang dagang begitu, saya bilang gitu. Ini kan kesempatan, kalau enggak, wah sayang sekali. Saudara, sayang sekali. Kalau kita enggak ambil kesempatan yang sangat luar biasa kan, ya. Jadi itu penting. Ini saudara, ayo keluar, ya. Saudara yang simpan uang sedemikian rupa gitu saudara. Kalau udah dipegang, wah itu doa puasa pun nggak bisa mengalahkannya. Katanya Pak kalau udah masuk ke istri saya Pak, wah itu sudah tertutup pintunya Pak. Kalau keluar pun itu mujizat Pak. Jangan. Tuhan mau kita Pak menikmatinya Pak. Ya. Menikmati itu bukan foya-foya, tapi jangan Tuhan gak mau ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, ada ketakutan dalam kehidupan kita. Nanti gimana ya masa depan saya? Nanti gimana anak-anak saya? Nanti gimana ya saya kalau mau menikah ya? Nanti gimana ya? Gak usah. Ya pasangan yang datang saya bilang, loh kamu gak usah pusing pokoknya. Kamu gak usah pusing, kamu sambut sang cinta, nanti kamu ikutin Tuhan aja yang ngedrive kamu dari hati kamu. Enak saya bilang, enak banget. Gitu ya Pak? Iya enak. Gak usah pusing. Kalau enggak, waduh mikirin biaya pernikahannya berapa, nanti pestanya mau di mana, kamu udah pusing dulu mikirin. Gak usah. Ya. Anak-anak muda ya, gak usah pusing ya. Ada yang pusing tempat pernikahan? Gak usah pusing. Di sini open. Kebuka kok. Ya kan? Susah-susah amat parkir gede gitu kan ya. Gampang. Ya gak usah pusing gitu loh. Ya Kesia jangan pusing ya.
Ya, Kyukung, boleh pinjam gereja nggak? Silakan. Silakan, pakai aja, nikmati gitu loh. Ya, kok kita pusing gitu, aduh mikirin gimana? Jangan saudara. Tapi apa? Ya, nikmati. Aku mau menikmati Tuhan ya. Coba kita lihat saudara ayat berikutnya di dalam Injil Lukas Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 16. Kita mulai baca dari ayat ke-10 ya. 10 sampai 14. Injil Lukas pasal 16 mulai dari ayat ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon di sini artinya roh, ya roh cinta uang tadi. Mamon yang tidak jujur, ya bukan hanya uang, ya. Mamon itu adalah sesuatu yang kita anggap berharga lebih daripada Tuhan. Itu mamon. Dan kita tidak bisa dikatakan punya dua tuan itu. Ayat 14. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Mencemoohkan Yesus. Ya. Yesus jelas ngomong terang-terangan, kamu tidak bisa punya dua tuan. Kita nggak bisa. Ya. Kenapa? Kalau kita punya dua tuan, pasti kita mengasihi yang satu, dan otomatis kita benci yang satunya. Jadi kalau kita ini cinta uang Bapak Ibu, maka secara otomatis saudara, di batin kita benci Yesus. Ini yang, ternyata ini yang Tuhan ingatkan bahwa orang Kristen itu tidak suka dengan Yesus. Ini saudara, kita lebih suka dengan uang. Lebih suka, kenapa? Itu jelas, ada pegangannya. Lebih menjamin kita. Saudara. Tapi Yesus kan gak menjamin, Tuhan kan gak menjamin. Ya, Bapak ngomong Tuhan Pak, kalau kantong kosong juga gak bisa berbuat apa-apa Pak. Betul. Bapak ngomong cinta-cinta Pak, ya kalau nggak ada uang juga Pak, kan nggak bisa Pak. Kalau itu jadi dasar kehidupan kita, saudara, celakalah kita. Celakalah kita. Tuhan bilang kita tidak bisa punya dua Tuhan. Tapi kalau kita cinta Tuhan, saudara, otomatis saudara, kita tidak akan cinta uang. Bukan kita benci nanti Bapak Ibu buang. Bukan. Keluarkan aja dari hati kita roh cinta uang itu. Lepas Tuhan, aku tidak mau ada cinta uang di hatiku. Aku mau lepas. Aku hanya mau cinta Tuhan aja. Udah, hidup kita seperti itu. Ya. Kalau hidup kita udah seperti itu, percayalah nggak ada lagi khawatir. Nggak ada lagi tentang mikir masa depan, tentang mikir ini. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi kok. Ya, lepas. Lepas dengan sendiri. Kenapa? Tuhan yang nge-drive hidup kita. Enak. Kalau enggak coba muter kan. Terus gitu kan. Tiap bulan. Ada yang mau awal bulan deg-degan. Jadi hidupnya awal bulan pasti deg-degan itu. Kenapa? Banyak yang mau dibayar. Tanggal 1, wah banyak tagihan. Banyak yang mesti dibayar ini. Deg-degan. Masa hidup kita seperti itu? Terus kan ya kan? Enggak ada. Kita mau awal bulan, mau tengah bulan, mau akhir bulan, tetap kita sukacita. Saya juga ngecek saldo saudara. Kenapa? Kalau nggak mau beli sepeda, tahu-tahu mesennya segini, saldonya nggak ada, kan nggak bisa. Saya bayarnya kan cash.
Karena kalau bayarnya cash itu dapat potongan lagi 2%. Kalau bayarnya 1 bulan gak ada pepotongan kan. Ya namanya kita toko kan sayang gitu ya. Jadi harus ada gitu. Cek. Tapi ketika roh cinta uang tuh dihidupin lagi saudara. Mulai khawatir. Waduh segini deh. Waduh ini cicilan harus segini deh. Harus segini deh. Mulai khawatir. Nah kalau udah mulai khawatir saudara. Udah. Ya. Istri udah langsung lihat. Muka lu kenapa tuh? Mereng. Gue fotoin nih. Ya. Kenapa? Ya mulai mikirin. Itu saudara. Setan itu saudara. Itu setan. Ya. Jadi bukan soal uangnya ya. Ingat ya. Jangan pulang dari gereja ini. Udah saya gak mau lagi uang. Saya buang semua. Saya kasih semua. Jangan saudara. Saya kasih orang semua saudara. Jangan. Jadi orang kalau udah cinta uang, berbagai cara bisa dilakukan. Ya, satu kali saya nggak ada di rumah, saudara. Ini pas-pas beberapa kali saya nggak ada di rumah nih kejadian. Dan seorang ibu datang, saudara. Dia bawa foto seorang anak kanker. Datang, masuk kan ngobrol. Bu, bantu bu, ini anak saya kanker. Tapi istri saya nggak tergerak. Ini kan berbicara kita tergerak atau tidak kan gitu ya. Ya. Dia nggak minta pun kalau hati Tuhan suruh kasih, ya kasih. Ya. Tapi jangan standarnya tergerak atau tidaknya ya. Karena kita banyak nggak tergeraknya. Pak saya nggak tergerak loh Pak. Iya banyak nggak tergeraknya lah naluri dosa kita. Jadi jangan tuh jadi patokan juga gitu. Ya pokoknya udah kasih pun nanti uangnya diapain nggak? Saudara, istri saya nggak mau kasih gitu loh. Saudara tahu nggak dia mau tinggalin rumah gitu. Ibu nggak mau kasih, nanti saya sumpahin anak ibu kanker. Kurang ajar kan? Kurang ajar banget. Waktu kami pergi makan di satu warung gitu saudara. Ketemu ibu ini saudara. Langsung kabur dia. Ya, itu tuh ibunya nih. Langsung kabur. Berapa hari yang lalu juga sama. Datang seseorang, papa saya lagi di toko juga gitu. Istri di rumah gitu ya. Ini datang. Ini kenal, ya boleh dibilang kenalan. Ya pernah dagang lah di duta gitu saudara, dagang yang ramai, teman punya utang yang banyak, kabur kurang lebih begitu saudara. Tiba-tiba datang, Ci, ada engkau enggak ada lagi pergi gitu. Ci pinjam duit dong, mama saya habis jatuh. Jadi orang bisa gunakan mamanya habis jatuh, anaknya kanker lah, papanya sakit lah, segala cara. Apa? Untuk dapatkan itu loh. Apakah itu ada dalam diri kita? Kalau ada, ayo kita sama-sama sadar, sama-sama bertobat. Saya sadar, waduh Tuhan, ini masih ada nih roh cinta uang. Ya, ini masih ada nih roh miskin dalam diri saya. Saya nggak mau Tuhan. Saya mau lepas, saya mau bebas Tuhan. Makanya apa? Ini perlu diomongin. Perlu diomongin saudara. Ya, jarang kita bicara tentang uang loh. Karena disebut apa? Mamon yang tidak jujur. Sebutnya aja mamon yang tidak jujur. Dalam terjemahan lama saudara, dia adalah mamon yang lekat lalim. Melekat di hati setiap manusia. Lalim, melekat. Ini mesti diomongin. Kenapa ya? Aduh saya khawatir dengan anak saya. Kenapa ya saya khawatir? Oh saudara, dasar dari khawatir apa? Karena cinta uang itu loh. Kalau kita sudah bebas dari cinta uang, percaya setan khawatirnya pergi. Enggak ada. Enak. Nikmati hidup di dalam tonton enak sekali. Kenapa ya saya takut masa depan saya? Kenapa saya gini terus saudara? Ya, enggak. Ketika saudara diberkati pun, saudara enggak fokus kepada berkatnya. Enggak. Saudara bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku menikmati engkau saja saudara. Gitu. Kita gak akan kejebak, percayalah. Gak akan kejebak. Tapi kalau enggak, ya ingat kan tentang si Inem. Pacarnya kasih mobil gitu kan ya. Wah, bukan mobilnya dia. Wah keren loh orang kampung dapat mobil. Enggak. Dia kan mengucap syukur, aduh kok pacarku ya. Ya, menyatakan cintanya luar biasa. Wah kok dia sayang sama saya. Itu kita sama Tuhan begitu loh. Oh Tuhan, luar biasa. Ya, cintamu kepadaku seperti anak tadi kan ketika dia pilih God, saudara, dia pilih Tuhan saudara.
Ternyata apa? Paketnya lengkap di dalamnya. Itu yang Tuhan katakan dalam kitab Roma itu. Kalau anaknya aja dia berikan kepada kita, apalagi ya, apalagi kebutuhan yang kecil kita di dunia ini yang kecil sekali bagi Tuhan. Tapi membuat kita khawatir, membuat kita tidak bisa mengenal pribadi Tuhan yang mencintai kita. Hari ini kita mau bertobat bersama-sama. Mari musisi maju ke depan. Hari ini kita mau lepas dari roh cinta uang itu. Lepas aja. Keluarkan dari hati aja. Tuhan, aku mau keluarkan dari hati ini cinta uang nih. Aku mau lepas Tuhan. Tidak ada cinta uang setan yang nyangkut di hatiku Tuhan. Aku hanya mau cinta Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Pialaku. Hanya Engkau warisanku. Hanya Engkau hartaku. Satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya undang kita bagi berdiri. Kita katakan kepada Tuhan. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Amin. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih. Katakan ya, hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku. Terima kasih Tuhan. Cukup Engkau pialaku. Engkau warisan kekal dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau, aku memandang Engkau. Karena Engkau jalan. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan. Engkaulah bagianku. Yes, aku mau lepas dari roh cinta uang itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau, aku memandang Engkau. Karena Engkau jalan. Katakan sekali lagi ya Tuhan. Amin. Engkau warisanku Tuhan. Satu-satunya warisan yang kumiliki. Aku memuji Engkau. Aku memandang Engkau. Karena Engkau jalan ke. Aku memuji. Aku memandang Engkau. Aku memuji Engkau. Aku memandang. Karena Engkau satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran. Aku memuji Engkau. Aku memuji Engkau. Aku memandang Engkau. Karena Engkau jalan kehidupan. Mari masing-masing berurusan dengan Tuhan. Masing-masing menyadari setan cinta uang ini akan membuat kita mati binasa. Hari ini masing-masing keluarkan roh cinta uang itu dalam hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak sanggup. Aku gak mampu Tuhan. Pikiranku hanya kepada uang, uang dan uang. Aku khawatir, aku takut terus bergulir kehidupanku. Tapi hari ini Tuhan aku mau bebas. Aku mau menyambut Engkau di dalam hatiku Tuhan Yesus. Engkaulah hartaku. Engkaulah warisanku satu-satunya Tuhan. Tuhan sudah katakan apa gunanya seseorang mendapatkan seisi dunia ini. Tapi dia kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa artinya kehilangan Yesus dalam hidup kita.
Lebih baik kita hanya punya Tuhan Yesus. Itu cukup buat kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau menyadarkan aku hari ini. Kata cukup untuk memiliki Yesus itu sungguh-sungguh nyata. Hari ini aku lepaskan roh cinta uang dalam hidupku. Darah Yesus membebaskan aku. Tidak ada lagi roh cinta uang. Tidak ada lagi roh miskin dalam hidupku Tuhan Yesus Kristus. Yang ada adalah roh kebenaran. Roh yang kaya raya. Hati yang kaya raya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hati yang melimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kau mencintai kami. Kau mengingatkan kami. Kau berterus terang kepada kami. Bahwa kami masih cinta uang. Kami masih terikat dengan uang Tuhan. Kami masih menjadikan uang sebagai Tuhan kami. Kami masih menjadikan uang sebagai penjamin hidup kami Tuhan. Kami masih seperti itu Tuhan. Kami menyerah kepadamu Tuhan. Biar Engkau semua yang mengerjakan dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh bebas dan merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati anugerah-Mu terus. Kami mau menikmati cinta-Mu terus Tuhan. Kami mau memiliki hati yang kaya raya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut hati yang kaya raya. Hati yang melimpah-limpah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga betul-betul Yesus itu, Tuhan Yesus itu cukup bagi setiap kami. Tidak ada lagi khawatir. Tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang jahat. Yang kami hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak. Tidak Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh mati di dalam cinta. Tuhan semua yang mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati anugerah cinta-Mu. Amin. Tuhan berkati orang-orang yang limpah hatinya dengan Tuhan Yesus.